Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang latihan soal persamaan dan ketidaksamaan mutlak. Yang ini PR yang sudah saya kasih di GCR minggu lalu ya. Mari kita bahas supaya lebih paham lagi. Oke, yang belum mengerti dasarnya persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, coba lihat lagi di video-video sebelumnya yang saya bahas tentang persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Jadi kalau masih belum paham, lihat lagi videonya, di eee, diteliti lagi, dipahami lagi, bagaimana cara menyelesaikan soal persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja dari nomor satu. Ini soalnya mutlak X plus satu mutlak ditambah mutlak X plus 3 sama dengan 6. Ingat rumusnya untuk mutlak itu adalah kalau ada mutlak X, mutlak berapapun maksudnya, ada X-nya, terus sama dengan P, maka penyelesaiannya itu kita misalin X sama dengan P atau X sama dengan minus P. Jadi ada 2 penyelesaiannya nanti. Oke, pertama kita misalin dulu kalau dia positif, si 6-nya ini ya. Ini 6 ini kan sebagai P-nya. Kita misalin kalau si 6 ini positif, maka dia X tambah satu tambah X tambah 3. Jadi gini ya, X tambah 3 semuanya positif sama dengan 6. X tambah X itu jadi 2X, satu tambah 3 itu sama dengan 4, sama dengan 6. Maka jadi 2X sama dengan 6 dikurang 4. X sama dengan 6 kurang 4 berapa? 6 kurang 4 itu kan 2, maka 2. 2 yang ini pindah jadi 2/2, maka X sama dengan 1, gini. Oke. Selanjutnya, gimana kalau si 6 ini minus? Berarti kan ini keluar dari mutlak lagi ya, sama kayak gini sebenarnya. Jadi X tambah satu ditambah X tambah 3 sama dengan minus 6. Maka X tambah X itu 2X, satu tambah 3 itu 4, sama dengan minus 6. Maka 2X sama dengan minus 6, 4-nya pindah ruas ke sebelah kanan, jadi minus 6 minus 4. Maka X sama dengan minus 10. 2-nya jadi per 2. X sama dengan minus 10 bagi 2, jadi minus 5. Seperti ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X itu bisa min 5 atau bisa juga 1 hasilnya, gitu. Ini untuk persamaan nilai mutlak nomor satu. Oke, kita lanjut nomor 2. Ya, kerjainnya di mana ya? Ini dihapus aja ya. Oke, nomor 2 itu soalnya mutlak X tambah 2 mutlak minus 3X min 4 mutlak sama dengan 2. Oke. Bedanya nomor satu sama nomor 2 adalah ini tandanya plus, ini tandanya minus ya. Kayaknya banyak yang terkecoh di sini. Oke, lagi-lagi kita misalin duanya ini kalau duanya ini positif, berarti jadinya X tambah 2 min mutlak, mutlaknya ganti kurung ya, 3X min 4 kurung sama dengan 2. Nah, kenapa mutlaknya dikurung? Karena ini mutlak itu sebenarnya kan kalau keluar dari mutlak, dia harus dikurung. Apalagi kalau depannya ada tanda minus, tanda kurang. Tanda minus itu berpengaruh ya sama angka-angka. Sedangkan kalau kayak yang tadi nomor satu, karena dia, operasinya ini positif, makanya nggak saya kurungin, karena positif itu nggak berpengaruh ke angka-angka yang lain. Contohnya gini maksudnya, misalkan ini mutlak ini adalah sebuah kurung ya, berarti ini jadi plus kurung X tambah 3. Kalau kita masukin ke dalam plusnya, plus kali X jadi apa? Plus X, sama aja ya tadinya plus X ya tetap plus X. Plus kali plus 3 jadinya apa? Jadi plus 3 tetap nggak berpengaruh, gitu. Nah sekarang kalau minus, minus saya kali ke 3X jadi apa? Jadi minus 3X, berubah yang tadinya positif 3X jadi minus 3X. Terus minus kali sama minus 4
berubah juga jadi positif 4. Yang tadinya minus 4 berubah jadi positif 4. Nah, itu perbedaannya tanda tambah dan tanda kurang ya. Jadi kalau ada tanda kurang, kalian harus lebih hati-hati lagi. Kalau ada tanda kurang, kalian harus bikin kurung nih. 3x min 4 ini nggak bisa keluar begitu aja, maka dia harus dikaliin ke dalam kurung. Dia harus dikurungin dulu, gitu. Mungkin ada dari kalian yang ngerjain langsung gini ya, oh, X tambah 2 min 3X min 4. Nah, ini salah. Salahnya di mana? Salahnya di min 4-nya. Lihat, kalau kita masukin ke dalam kurung, minus kali 3X jadi apa? Min 3X. Minus kali min 4 jadinya apa? Plus 4. Sama dengan si 2. Nah, coba bandingin. Kalau kalian nggak pakai kurung, 3X min 4 yang nggak dikurungin, jadilah kayak gini. Benar 3X-nya berubah jadi minus, tapi 4-nya nggak jadi minus. Gitu. Nggak jadi, maksudnya nggak dikaliin sama minusnya dan nggak berubah. Ini makanya salah, kayak gitu ya. Oke, lanjut, terus X dikurang 3X itu kan jadi min 2X, 2 ditambah 4 sama dengan 6, sama dengan 2. Maka min 2X sama dengan 2 dikurang 6, maka X sama dengan min 4. Min 2-nya pindah ruas, jadi min 2-nya di bawah, karena perkalian ya, ingat. X sama dengan 2. Oke, kita lanjut lagi. Gimana kalau 2-nya ini minus gitu. Nah, X plus 2 min 3X min 4 sama dengan minus 2, gini ya. Maka X tambah 2 minus 3X plus 4 sama dengan minus 2. X kurang 3X berapa? X kurang 3X itu kan min 2X. X tambah 4 itu berapa? X tambah 4 itu adalah 6. Sama dengan minus 2. Maka min 2X sama dengan minus 2 minus 6. X sama dengan minus 8 per minus 2. Gitu. Maka X sama dengan 4. Nah, maka kita dapat himpunan penyelesaiannya adalah 2 dan 4. Kayak gini. Oke, semoga ada yang betul ya. Kalau yang masih salah diteliti lagi caranya. Jadi kalau minus itu harus dikaliin ke dalam kurung gitu ya. Dan mutlak ini sebenarnya dikurungin gitu kalau ketemu minus. Oke, lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3 berarti. Soal nomor 3 itu mutlak X tambah 5, mutlak sama dengan mutlak 4X dikurang 7. Ini sama kayak yang kemarin saya kasih tahu kan, dirubah jadi plus dan minus. Jadi kalian boleh misalin salah satunya dari yang sebelah kiri atau sebelah kanan boleh, yang dijadiin plus dan jadiin minus boleh, kalian pilih yang mana aja sama aja hasilnya, gitu. Saya coba yang ini ya, yang ini kita jadiin plus, jadiin minus, gitu. Pertama plus dulu berarti X tambah 5 sama dengan positif 4X min 7. Maka X ketemu 4X, X min 4X sama dengan min 7 min 5. Maka min 3X sama dengan min 12. X sama dengan min 12 per min 3. Maka X sama dengan 4. Gitu ya. Sekarang gimana kalau dia negatif? Berarti kalau dia negatif, itu X tambah 5 sama dengan minus, lagi-lagi minus, dan kurungin 4X min 7. Ya, berarti minusnya masuk nih ke dalam, gitu kan. Jadinya X tambah 5 sama dengan minus 4X plus 7. Gini. Pindahin yang ada X-nya berarti jadi X tambah 4X sama dengan 7 dikurang 5. X tambah 4X itu kan 5X ya.
7 kurang 5 itu 2, maka X sama dengan 2/5. Maka himpunannya adalah 2/5 dan 4, gitu. Ya. Ya, semoga bisa dipahami ya untuk nomor 3. Nah, di video yang sebelumnya, di video tentang pembahasan soal persamaan, itu saya misalin ininya ya, yang plus sama yang minus, yang sebelah kirinya. Tapi sekarang saya misalnya sebelah kanannya, ya nggak apa-apa, sama aja, hasilnya akan sama aja. Jadi kalau di video itu saya misalnya ininya sebagai P-nya, jadi kita cari ini positif gimana, negatif gimana. Kalau yang ini yang sekarang saya bahas soal, jadi ini yang sebelah kanannya, gitu. Sebenarnya semuanya sama aja hasilnya, kalau kamu ngerjainnya benar dan pindah ruasnya benar. Oke lanjut, kita bahas nomor 4. Nomor 4 itu mutlak 3x ditambah 7 sama dengan mutlak 2x dikurang 3. Oke, sekarang ini deh yang saya misalin positif, ini negatif. Dimisalin positif dan negatifnya. Oke, yang positif positif dulu berarti 3x tambah 7 sama dengan 2x minus 3. Maka kita satuin yang x ke satu ruas, berarti gini, sama dengan min 3, min 7. Maka 3 kurang 2 itu sama dengan x, terus min 3, min 7 itu sama dengan minus 10. Ya, x-nya minus 10. Terus gimana kalau dia negatif? Negatif berarti gini, negatif 3x tambah 7 sama dengan 2x minus 3. Nah, negatif lagi ini masukkan ke dalam kurung, berarti jadi min 3x min 7 sama dengan 2x min 3. Terus min 3x min 2x sama dengan min 3 plus 7 berarti. Karena min 7 ya, pindah jadi plus 7. Min 3 min 2x, maka dia jadinya min 5x ya. Ya, utang 3, utang lagi 2, jadinya min 5x, min 3 tambah 7, berarti dia jadinya 4. Maka X sama dengan 4 per min 5, gitu, atau min 4 per 5. Maka himpunannya adalah min 10, min 4 per 5. Nah, himpunan itu ditulisnya dari yang paling kecil ya. Kita lihat ada min 10, ada min 4 per 5. Berarti yang lebih kecil siapa? Min 10. Ingat, semakin angkanya besar kalau minus, itu semakin nilainya kecil. Jadi minus 100 itu lebih kecil daripada minus 10. Itu pelajaran SMP ya. Oke, semoga bisa dipahami. Ini persamaan persamaan mutlak. Lanjut kita bahas ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu adalah soal pertidaksamaan mutlak. Jadi pertidaksamaan mutlak itu acuannya ada di rumusnya. Jadi kalau kalian udah paham cara ngegunain rumusnya, maka kalian pasti paham cara nyelesain soalnya kayak gimana. Oke lanjut aja. Saya tulis dulu kali ya rumusnya, biar kalian ingat. Ini kita hapus karena ini rumus persamaan kuadrat. Sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Jadi pertidaksamaan itu ada 2 rumus. Yang pertama gimana kalau si fx-nya ini kurang dari A. Kurang dari A ya. Maka kurang dari angka maksudnya. Kurang dari angka, maka cara ngerjainnya itu adalah minus A kurang dari fx kurang dari A. Kayak gini kan. Nah, kalau dia mutlak fx lebih dari angka, maka cara ngerjainnya itu fx kurang dari minus A atau fx lebih dari A. Nah, ini dua-duanya dikerjain ya. Ini dikerjain, ini dikerjain. Jangan salah satunya aja. Nanti salah kalau salah satunya aja. Oke, kita coba di nomor 5. Nomor 5 itu soalnya adalah mutlak 7x dikurang 6, mutlak lebih dari sama dengan
9. Kayak gini ya. Lebih dari sama dengan 9, berarti kita pakai rumus yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang bawah dong. Kenapa? Karena lihat tandanya, lebih dari. Ini juga lebih dari. Ingat ya, eee, kalau kalian belum bisa baca lebih dari, kurang dari, dan sebagai macamnya. Jadi lebih dari itu misalnya ada gini, A, gini lebih dari B. Ini bacanya adalah A lebih dari B. Kenapa? Karena A-nya dimakan sama tanda kurungnya, gitu ya. Kalau misalnya kalian masih bingung, maka dibaca A lebih dari B. Gimana kalau bacanya dari B? Berarti B kurang dari A. Kenapa kurang dari A? Karena A, B ini nggak dimakan sama kurungnya. Jadi yang besar itu yang dimakan. Kalau kita baca kayak gini berarti kalau kita baca dari A, berarti A lebih dari B. Kalau kita baca dari B, berarti B kurang dari A, karena B-nya nggak dimakan. Kayak gitu. Atau kayak gini, X lebih dari 7, X kurang dari 7. Nah, ini X lebih dari 7, kenapa? Karena X-nya dimakan. Nah, gitu kan. X kurang dari 7 karena X-nya nggak dimakan, yang dimakan adalah 7. Jadi kalau X-nya kalau bahasa anak SD-nya itu dipantatin, dibelakangin gitu. Maka dia lebih kecil, dibacanya lebih kecil. Yang besar dimakan. Kayak gitu ya. Atau kalian lupa cara baca pertidaksamaan. Oke lanjut. Nah ini kan sama-sama tandanya sama-sama lebih dari. Maka dia pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu adalah fx kurang dari minus A atau fx lebih dari A. Oke, fx-nya ini fx nih, ini A-nya. Kan gitu ya. Maka fx minus A kita jadiin 7x dikurang 6 kurang dari minus 9. Kan gini kan. Atau 7x kurang 6 lebih dari 9. Kayak gini. Kita kerjain satu-satu dulu. Yang ini dulu, entar yang ini gitu. 7x kurang dari minus 9 plus 6. 6-nya pindah ruas kan ya. Maka X kurang dari minus 9 plus 6 itu berapa? Minus 3 ya? Minus 3 dibagi sama 7, karena 7-nya pindah ruas. Terus baru selesai udah nggak bisa diapa-apain lagi, nggak bisa disederhanain lagi, kita pindah ke sebelahnya. 7x lebih dari 9 tambah 6, karena minus 6-nya pindah. X lebih dari 9 tambah 6 itu 15 ya. 15, 7-nya pindah jadi per 7. Jadi jawabannya ini ya. X kurang dari min 3 per 7 atau X lebih dari 15 per 7. Kayak gitu. Nah, bacanya itu biasakan baca pertidaksamaan itu dari sebelah kiri. Jadi dari X-nya gitu, bukan dari angkanya ya. Dari X-nya, X kurang dari berapa, X lebih dari berapa. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 6. Ini lebih dari. Oh iya, tadi kalau soalnya ini lebih dari sama dengan, harusnya semuanya lebih dari sama dengan ya. Jadi saya tulisnya apa nih? Lebih dari sama dengan juga atau kurang dari sama dengan? Bentar. Oh iya, saya salah ini ya, nulisnya ya. Harusnya ini kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Gini ya, karena dari soalnya dia lebih dari sama dengan. Jadi kalau ada sama dengan tuh yang bawahnya ya. Lebih dari sama dengan bacanya. Kalau lebih dari sama dengan berarti harusnya ada itunya, ada tanda lebih dari sama dengan juga gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 6 berarti sekarang. Nomor 6 itu mutlak 10 min 4x lebih dari 2. Oke. Lihat tandanya. Tandanya bla 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 x lebih dari 2. Berarti kita pakai rumus yang kedua lagi ya. Oke. Ini sebagai fx-nya, ini sebagai angkanya. Oke. Terus 10 kita misalnya ini positif dan negatif, berarti jadi 10 min 4x kurang dari minus 2, atau ini ngikutin rumusnya ya, 10 dikurang 4x
lebih dari 2. Kita kerjain dulu ya dari yang sebelah sini. Jadi min 4x kurang dari min 2, 10 pindah ruas jadi min 10. Maka jadinya x kurang dari min 10 min 2, min 2 min 10 jadi min 12 kan ya. Min 4 pindah ruas jadi ke bawah min 4. Nah ini nih, dia dibagi min 4. Ingat, kalau di pertidaksamaan, ada angka yang dibagi sama minus, berarti pertidaksamaannya berubah. Jadi, dari kurang dari jadi lebih dari, gitu. Ingat, pertidaksamaan itu sensitif banget sama pembagian minus. Kalau ada yang dibagi minus, langsung aja dirubah pertidaksamaannya. Maka jadi X lebih dari 3, gitu kan. 12 bagi 4, minus sama minus dicoret. Kalau minus bagi minus kan plus ya. Oke, lanjut yang ke sebelahnya, min 4x berarti lebih dari 2 min 10. Maka X lebih dari 2 min 10 itu kan min 8. Min 4-nya pindah jadi bagi min 4. Nah, ini lagi juga nih dibagi minus. Bagi minus 4 berarti tandanya berubah. Gini ya. Jadi pertidaksamaan itu mau dibagi min 1, min 2, min 3, pokoknya kalau ada minus sebagai pembagi, itu otomatis tandanya langsung berubah, gitu. Langsung aja diubah, nggak usah bingung. Terus 8 bagi 4 sama dengan 2. Maka jawabannya ini ya. X lebih dari 3 atau X kurang dari 2. Gitu. Ini untuk nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Nomor terakhir. Soalnya itu yang ini ya. Mutlak 5x min 7 kurang dari 3. Nah, ini kurang dari, kita pakai yang ini berarti ya, rumus pertama. Cara ngerjainnya gini, min A kurang dari fx kurang dari A. Dia kan sebagai A-nya, ini sebagai fx-nya nih. Maka dia jadi min 3 kurang dari 5x dikurang 7 kurang dari 3 positif, gitu kan. Terus pindah ruas, min 7-nya pindah kan, min 7 pindah ke sebelah sini jadi plus 7. Tapi pindah juga ke sebelah sini jadi plus 7 karena ruasnya kanan kiri. Jadi min 3 plus 7 kurang dari 5x kurang dari 3 plus 7. Gini ya. Min 3 plus 7 itu 4, kurang dari 5x kurang dari 10 berarti. Nah, sekarang 5-nya yang pindah. 5 itu dari perkalian pindah jadi pembagian kan. Berarti jadi 4/5 kurang dari X kurang dari 10/5. Gini. Jadi kalau yang di tengah pindah ruas itu pindahnya ke kanan dan ke kiri ya. Jangan cuma ke satu doang, ke kanan doang atau ke kiri doang. Nggak adil karena dia ada 3 ruas gitu. Terus lanjut masih bisa disederhanain yang 10 sama 5 itu kan jadi 2 ya. Kalau 10 bagi 5. Maka hasilnya jadi 4/5 kurang dari X kurang dari 2. Kayak gini. Oke, semoga bisa dipahamin dan baik. Jangan lupa minggu depan itu kita ulangan ya. Insya Allah. Kita ulangan bab persamaan mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jadi kalian harus pahamin dulu materinya dan lain-lain supaya ulangannya lancar. Ini hapus dulu. Saya mau nambahin satu lagi materi tentang mutlak yang kuadrat. Ya, gimana kalau mutlak yang kanan kirinya kuadrat? Contoh gini. X tambah 2 kurang dari X dikurang 3. Nah, kalau kayak gini, supaya mutlaknya hilang, kita harus kuadratin. Bisa dikuadratin dua-duanya gini. Jadinya adalah X tambah 2 kuadrat kurang dari
X min 3 kuadrat. Kayak gini. Nah, kuadrat itu kan berarti dikalinya 2 kali ya. Berarti X tambah 2 dikali X tambah 2 kurang dari X min 3 dikali sama X min 3. Terus kita kali pelangi gini. X kali X kali min 2, X kali 2 maksudnya. Ini pelajaran kalian waktu SMP, aljabar. X kali X itu kan X kuadrat. X kali 2 itu kan 2X. Gini ya. Terus sekarang yang satunya 2 kali X terus 2 kali 2. 2 kali X itu kan sama 2X juga. 2 kali 2 itu plus 4. Gini. Kurang dari. Nah, sebelah sini sama X kali X kuadrat. X kali min 3 jadi min 3X. Min 3 kali X jadi min 3X. Min 3 kali min 3 sama dengan plus 9. Gitu. Oke, kita pindahin ke satu ruas. Boleh pindahin dulu ke semua ke satu ruas. Atau boleh kayak biasa, huruf di sebelah kiri, angka di sebelah kanan. Kan biasa kita gini kan, huruf di sebelah kiri sama dengan angka gini kan. Yang ada huruf di sebelah sini, ada angka sebelah sini. Itu juga boleh. Maka X kuadrat tambah 2X. Nah, ini X kuadratnya pindah jadi min X kuadrat. Oh, ini belum dijumlah ya. Jumlah dulu deh biar lebih sederhana. X kuadrat, 2X tambah 2X jadi berapa? Jadi 4X. Tambah 4. Kurang dari X kuadrat, min 3 tambah min 3 jadi min 6X. Tambah 9. Oke, pindahin yang huruf sebelah kiri, angka sebelah kanan. Maka X kuadrat tambah 4X, X kuadrat ini min X kuadrat, min 6X-nya pindah jadi plus 6X. Kurang dari 9, 4 pindah ruas jadi min 4. Oke, ini X kuadrat kurang X kuadrat itu kan habis ya. X kuadrat kurang X kuadrat berarti habis. 4 tambah 6 jadi 10X. Kurang dari 9 kurang 4 jadi 5. Maka X kurang dari 5/10. 5/10 itu kan masih bisa dijumlah ya. Masih bisa diperkecil. Sama-sama dibagi 5 jadi X kurang dari 1/2. Kayak gitu. Jadi kalau ada kanan kiri mutlak kayak gini, nggak usah bingung, kuadratin aja dua-duanya. Setelah dikuadratin, dipindahin ruas yang ada hurufnya di sebelah kiri, yang angka aja di sebelah kanan. Gitu. Ya, saya juga ada rumus cepet buat pengkalian kuadrat ya. Kan kalau kuadrat tadi saya jelasin ini cara lama ya. Dikali pelangi, terus ditambah gitu kan, ribet kadang-kadang. Nah, ini kalau cara gampangnya, misalnya ada X tambah 2 kuadrat, itu yang pertama adalah, ini kamu kuadratin dulu yang pertama, X dikuadratin jadi X kuadrat, terus semuanya dikali. 2 dikali X dikali 2. Ya, 2 kali 2 kan 4. 4 kali X jadi 4X. Ditambah lagi, belum tentu ditambah sih. Di hasil dari 2 kuadrat. Sekarang 2 yang dikuadratin. 2 kuadrat itu berapa? Plus 4 kan. Oke, jadi hasilnya adalah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Kayak gitu. Nah, gimana coba soal lain misalnya yang tadi. Ini hasil sama kan. Ini ya lagi X min 3 kuadrat ya. X min 3 kuadrat berarti X-nya kuadrat. Karena dikuadratin, terus dikaliin semua, 2 kali X, 2X, dikali min 3, jadi min 6. Jadinya min 6X, terus min 3 kuadrat. Min 3 kuadrat berapa? Plus 9. Kayak gitu. Ini sama kan hasilnya. Gitu. Jadi caranya ini kuadratin, terus buat yang tengahnya dikali semua, terus buat ujungnya ini yang dikuadratin. Gitu. Ini cara cepatnya. Oke. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, satu lagi. Misalnya kalau ada soal X min 5 dibagi X plus 1. Lebih dari sama dengan 1. Nah, ini gimana? Ingat tadi, biar mutlaknya hilang, kita kuadratin. Kanan kiri kita kuadratin.
Berarti ini jadi kalau dikuadratin kan jadi X min 5 kuadrat dibagi X plus 1 kuadrat lebih dari sama dengan 1. 1 kuadrat itu kan 1 ya. Terus, yang X ini boleh pindah ke sebelah sini. Kalau pembagian tuh pindah ruas jadi apa sih? Jadi perkalian kan? Maka dia X min 5 kuadrat lebih dari 1 dikali X tambah 1 kuadrat, gini. Nah, satunya ini karena 1 kali X tambah 1 itu kan tetap X tambah 1 ya, 1 dikali angka berapapun itu kan nggak ngaruh gitu, makanya 1 kita hapus aja. Nah, jadinya kayak gini. Terus kita kuadratin, saya mau pakai cara cepat yang tadi. Kalau dikuadratin berarti X dikuadratin berarti X kuadrat, terus kaliin semua, 2 kali min 5 itu min 10 kali X jadi min 10X, gitu kan ya. Terus ujungnya min 5 dikuadratin, berarti min 5 dikuadratin itu kan plus 25. Lebih dari sama dengan, ini X tambah 1 kuadrat, X-nya dikuadratin, itu dikali semua, 2 kali 1, 2, 2 kali X itu jadi 2X, 1 kuadrat jadi plus 1. Kayak gini. Pindahin lagi yang huruf sebelah kiri, angka di sebelah kanan, jadinya X kuadrat min 10X, yang ini berarti pindah ya, X kuadratnya menjadi min X kuadrat, 2X yang ini pindah jadi min 2X. Lebih dari sama dengan 1, 25-nya pindah jadi min 25. Gitu ya. Terus lagi ini X kuadrat sama X kuadratnya habis, karena 1 plus dan 1 minus. Min 10 sama min 2, berarti jadi min 12X. Lebih dari sama dengan 1 dikurang 25, itu minus 24 ya. Nah, maka X lebih dari sama dengan min 24 dibagi min 12. Oke, min 12 sama min 24. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Gini kan ya? Nah, ini jawabannya. Jadi X lebih dari sama dengan 2. Oke. Semoga bisa dipahami dengan baik. Buat kalian ulangan di minggu depan. Dan nanti tugasnya saya post di GCR. Sorry, di Instagram lagi. Di GCR dikumpulkannya sebelum ulangan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.